1. Let's go. Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, DKI Jakarta adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jemaah. Masjid ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal. Dalam bahasa Arab, Istiqlal berarti kemerdekaan. Dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid ini terletak di sebelah Istana Merdeka dan gereja Katedral Jakarta, dan juga gereja Immanuel. Yang harus kalian tahu, dan banyak orang yang nggak tahu, yang merancang bangunan Masjid Istiqlal ini adalah seorang Kristiani yang bernama Friedrich Silaban. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gagasan membangun Masjid Nasional Indonesia dilontarkan oleh Wahid Hasyim. Tak lain tak bukan ialah Menteri Agama pertama Indonesia, dan juga Anwar Cokro Aminoto, yang kemudian diangkat sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Cokro Aminoto didirikan pada tahun 1993, yang mengusulkan Masjid Nasional kepada Presiden Indonesia saat itu, yaitu Soekarno, yang bahkan Soekarno langsung menyambut baik gagasan tersebut dan kemudian membantu mengawasi pembangunan masjid tersebut. Pada tahun 1994, panitia langsung mengangkat Soekarno sebagai kepala teknis pengawas. Beberapa lokasi diusulkan. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia saat itu, menyarankan agar masjid dibangun di dekat pemukiman penduduk di Jalan Tamrin, di sebidang tanah di mana Hotel Indonesia berdiri saat ini. Namun Soekarno menegaskan bahwa Masjid Nasional harus terletak di dekat alun-alun terpenting negara, di dekat Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan tradisi Jawa Keraton, dan Masjid Agung harus terletak di sekitar alun-alun, yang artinya harus dekat dengan lapangan Merdeka. Soekarno juga mendesak agar Masjid Nasional dibangun di dekat gereja Katedral Jakarta dan juga gereja Immanuel untuk melambangkan kerukunan dan toleransi beragama seperti yang tercantum dan digalakkan di dalam Pancasila. Akhirnya diputuskanlah bahwa Masjid Nasional atau Masjid Istiqlal dibangun di area Taman Wijaya Kusuma di depan gereja Katedral Jakarta. Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid yang masyhur dengan nama Mahligai Minang adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia. Sejarah mencatat, Masjid Raya Sumatera Barat ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gamawan Fauzi. Pengerjaannya terlaksana dalam beberapa tahap, akan tetapi sempat terkendala biaya karena hanya mengandalkan dana APBD Sumatera Barat. Secara umum, masjid ini sudah mulai terbuka sejak tahun 2012. Hanya saja, penggunaannya masih terbatas. Kala itu, masjid ini hanya untuk pelaksanaan sholat Jumat, sholat Id, dan tempat pertemuan keagamaan tingkat Provinsi Sumatera Barat. Peresmian dan pembukaan masjid ini untuk umum terlaksana pada 7 Februari 2014. Meskipun begitu, pembangunan masjid ini masih terus berjalan hingga pada akhirnya
pembangunan masjid ini selesai pada Jumat 4 Januari 2019. Arsitektur masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin. Beliau adalah pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada tahun 2007. Secara umum, arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong hingga penggunaan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar. Selain itu, arsitektur masjid ini juga menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah pada setiap sudutnya. Berkaca dari kejadian gempa dahsyat yang menimpa Sumatera Barat pada tahun 2009, maka Masjid Raya Sumatera Barat terancang khusus untuk tahan terhadap gempa bumi hingga 10 magnitudo. Masjid ini juga bisa digunakan untuk shelter atau lokasi evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Masjid Raya Sumatera Barat memiliki bangunan yang sangat luas. Luas bangunannya bahkan mencapai 18.000 meter persegi. Secara umum, bangunannya terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama sebagai tempat duduk dan tempat tambahan jika pada lantai utama para jemaah sudah penuh. Kemudian, lantai 2 adalah ruang utama dalam masjid sebagai tempat utama sholat berjamaah. Adapun lantai ketiga juga bisa sebagai tempat alternatif untuk para jamaah sholat atau sebagai tempat istirahat jika pengunjung lagi sepi. Sementara interior masjid pada bagian mihrabnya dibuat menyerupai bentuk Hajar Aswad dengan atapnya yang dihiasi ukiran Asmaul Husna berwarna keemasan di sebuah latar berwarna putih. Kemudian bagian lantai dilengkapi karpet permadani berwarna merah yang digunakan sebagai sajadah dan merupakan hadiah dari pemerintah Turki, sehingga kaki Anda akan dimanjakan oleh karpet yang terkenal akan kelembutan dan kenyamanannya. Di bagian luar terdapat taman dengan hamparan rumput hijau, dan selain itu masjid ini juga menyediakan fasilitas parkir yang bisa menampung sekitar 600 mobil, sehingga Anda tidak akan kesulitan saat membawa kendaraan ke masjid ini. Masjid kebanggaan rakyat Minang ini juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut bisa dinaiki hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Padang dari ketinggian. Ditambah lagi pada malam hari, masjid ini tampak anggun dengan lampu yang menghiasi sekeliling masjid. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Sejarah Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dibangun pada tahun 1962 dan rampung pada tahun 1968. Pembangunannya kala itu dilakukan bertepatan dengan pembangunan infrastruktur lainnya di kota Pekanbaru. Arsitektur Masjid Agung An-Nur Pekanbaru ini didesain oleh Insinyur Roseno dengan gaya arsitektur Melayu dengan sedikit sentuhan arsitektur Utsmaniyah. Pada tahun 1960-an, kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Saat itu, sejumlah infrastruktur berupa jalan raya, gedung perkantoran, dan pemukiman penduduk dibangun untuk memfasilitasi kota ini, termasuk
Masjid Agung An-Nur. Masjid Agung An-Nur Riau yang Anda saksikan saat ini bukanlah bangunan asli hasil pembangunan tahun 1960-an, akan tetapi merupakan bangunan hasil renovasi total dan pembangunan kembali dari Masjid Agung An-Nur yang lama. Di pergantian milenium tahun 2000 lalu, pada saat Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Saleh Jasid, Masjid Agung An-Nur yang lama dirombak total ke bentuknya saat ini. Bangunan Masjid Agung An-Nur memiliki filosofi yang istimewa pada bagian kubah dan menaranya. Dengan jelas Anda dapat melihat bahwa masjid ini memiliki 4 menara dan 5 kubah. 4 menara pada masjid ini menggambarkan 4 sahabat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu 5 kubahnya melambangkan 5 rukun Islam yang menjadi pedoman bagi umat beragama Islam. Selain itu, tiang tersebut juga menggambarkan sholat 5 waktu yang merupakan tiang agamanya Islam. Secara sekilas, ketika Anda melihat masjid ini mirip dengan salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal yang berada di India. Bahkan bukan tanpa alasan, karena memang masjid ini sangat mirip dengan Taj Mahal, sehingga tak jarang wisatawan yang menyebut Masjid Agung An-Nur ini dengan nama Taj Mahalnya Riau atau Taj Mahalnya Pekanbaru. Secara umum, masjid ini memiliki 2 lantai. Lantai atas merupakan ruangan utama yang digunakan untuk ibadah, sedangkan pada lantai bawah terdapat banyak ruangan seperti aula, madrasah, dan lain sebagainya. Ketika Anda masuk ke ruang utama masjid, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Keindahan kaligrafi yang ditulis oleh kaligrafi ternama tanah air menambah keindahan ruangan ini. Kemudian Anda juga dapat melihat 40 tiang berjejeran yang membuat Masjid Raya Provinsi Riau ini terlihat begitu kokoh. Tiangnya pun terlihat elegan karena dibalut dengan batu marmer berwarna hijau dan kuning keemasan. Beralih ke mihrab masjid, mihrab ini mengambil referensi Masjid Nabawi di Madinah yang dikombinasikan dengan Masjid Shah Alam Selangor, Malaysia. Tak hanya bagian dalamnya yang indah, bagian luar masjid ini pun menawarkan hal yang tak kalah indah. Masjid ini dikelilingi dengan taman yang sangat begitu luas. Taman-taman tersebut ditanami berbagai bunga dan pepohonan yang membuat suasana di area masjid menjadi asri dan sejuk. Lokasi dari Masjid Agung An-Nur ini terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru. Masjid seluas 12,6 hektar ini sangat mudah dikunjungi karena berlokasi di pusat kota. Anda bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan taksi online, Transmetro, atau berjalan kaki. Biasanya banyak masyarakat maupun wisatawan yang meluangkan waktu untuk jalan-jalan atau jogging di area sekitaran lokasi Masjid Agung An-Nur ini. Let's go. Masjid Al-Irsyad, Bandung, Jawa Barat. Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan dimulai pembangunannya pada hari Senin 7 September 2009 bertepatan dengan 17 Ramadan 1430 Hijriah Nuzulul Quran. Tak menunggu waktu lama, tepat setahun kemudian masjid ini diresmikan pada bulan Agustus 2010. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar
yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Al-Irsyad Satya Islamic School, berafiliasi dengan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah of Singapore, sebuah sekolah Islami internasional yang ada di Kota Baru, Parahyangan. Secara umum, arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjidil Haram dan Ka'bah yang berbentuk kotak. Arsitek dari masjid yang unik dan megah ini adalah orang nomor 1 di Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Salah satu keunikan dari masjid ini yang bisa Anda lihat adalah dinding masjid. Kisi-kisi dinding masjid ini dibuat dengan susunan bata bolong yang membentuk 2 kalimat syahadat dalam huruf Arab. Teknik ini menjadikan tubuh bangunan layaknya sebuah seni kaligrafi 3 dimensi dengan ukuran yang sangat besar. Selain itu, kisi-kisi tersebut berfungsi sebagai penerangan yang bersifat bolak-balik dan sangat artistik. Siang hari, cahaya alami matahari akan menembus ke ruang dalam pada momen ini. Cahaya tersebut terlihat seperti sebuah elemen digital yang membentuk 2 kalimat syahadat. Pada malam hari, cahaya dari dalam masjid akan memancar keluar, membentuk kaligrafi syahadat yang berpendar. Masuk ke ruang utama masjid, sejauh mata memandang, Anda akan melihat ruang kubus berkarpet merah hitam memanjang. Tidak terlihat detail ornamen layaknya masjid pada umumnya. Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap, sehingga terasa begitu luas. Hanya 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. 4 sisi dinding masjid tersebut memiliki celah-celah angin yang menjadikan sirkulasi udara di ruang masjid begitu baik, sehingga Anda tidak akan terasa gerah atau panas meski tak dipasangi AC atau kipas angin. Dan di bagian atap terdapat 99 kotak persegi yang merupakan lampu penerang yang melambangkan Asmaul Husna. Uniknya, tepat di ujung setiap kotak terdapat guratan yang membentuk satu asma Allah. Jika gelap mulai menyelimuti, sebuah keindahan pun terhampar. Anda akan menyaksikan 99 kotak persegi itu memancarkan 99 nama Asmaul Husna. Mihrab juga berbeda dengan masjid lainnya. Mihrab berbentuk lorong persegi itu terbuka di bagian depan dan langsung menghadap ke pegunungan yang sangat indah. Panorama pegunungan tersebut memperlihatkan superioritas kebesaran alam. Mihrab dan mimbar diletakkan menjorok di atas sebuah kolam. Anda akan melihat sebuah batu bulat berukir lapas Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan tepat di tengah mihrab yang terbuka. Batu ini merupakan simbol untuk mencegah orang lewat di depan imam. Berkat kemegahan dan keindahannya, masjid ini mendapatkan beberapa penghargaan yang cukup prestisius di bidang arsitektur. Pada tahun 2010, National Frame Building Association memilih Masjid Al-Irsyad sebagai salah satu dari 5 besar Building of the Year 2010, kategori arsitektur religius. Selain itu, konsep bangunannya yang ramah lingkungan pun menjadikan masjid ini diganjar penghargaan Future Art Green Leadership Award 2011 oleh Building Construction Information 5 atau BCI Asia. Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus merupakan bangunan peninggalan sejarah Sunan Kudus atau Wali Songo. Hingga sekarang masih terjaga dan berdiri dengan kokoh. Arsitektur menggunakan batu merah sebagai pondasinya. Hingga saat ini masih terawat dengan baik oleh pengelola Masjid Kudus.
Menurut sumber sejarah yang ada menyebutkan bahwa pada saat pembangunannya, batu tersebut hanya digosok-gosok hingga menjadi bangunan menara. Kompleks bangunan masjid ini terdiri dari beberapa tempat antara lain menara masjid, makam Sunan Kudus, dan lain sebagainya. Bangunan bersejarah Kudus ini sebagai catatan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus di Tanah Jawa. Jika dilihat dari kejauhan, menara Kudus ini terlihat bagus, indah, dan berdiri dengan kokoh. Mulai dari atas bangunan terdapat beduk dan atap yang terbuat dari kayu jati. Atas atapnya juga terdapat lapal Allah. Di bagian depan menara juga terdapat jam besar. Humas Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus, Denny Nur Hakim, memberikan penjelasan mengenai cerita sejarah Masjid Menara Kudus. Ia menjelaskan bahwa asal-usul dari pembangunan masjid ini terdapat dua versi cerita di kalangan masyarakat setempat. Versi cerita yang pertama adalah menara masjid ini didirikan oleh masyarakat yang beragama Hindu di Kudus. Kemudian untuk versi kedua, Masjid Menara Kudus ini didirikan oleh Sunan Kudus beserta dengan Wali Songo. Dari kedua versi cerita di masyarakat umum menyimpulkan bahwa keberadaan masjid ini merupakan peninggalan dari Sunan Kudus. Letak dari Masjid Menara Kudus ini berada di Jalan Sunan Kudus nomor 194, Kauman, Kecamatan Kota Kudus. Selain itu, juga pembangunan dari masjid ini belum diketahui secara pasti. Namun data sejarah menyebutkan waktunya tidak jauh berbeda dengan berdirinya Masjid Al-Aqsa. Untuk pembangunan dari Masjid Menara Kudus belum diketahui pasti kapan pembangunannya, karena pada menara masjid ini tidak ada data yang menyebutkan kapan berdirinya. Hanya ada inskripsi tulisan Gapura rusak ing wayahe jagat. Para peneliti setempat memberikan data sejarah mengatakan bahwa ada bukti 1609 tahun Saka untuk konversi tahun Masehi sekitar 1665 Masehi. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai renovasi bangunan masjid. Renovasi pertama dilakukan sebab Masjid Menara Kudus ini rusak akibat bencana alam. Jika kita melihat dari fungsi menara masjid, bangunan masjid berdasarkan batu prasasti yang ada memiliki keterkaitan berdiri pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah atau 20 Agustus 1549 Masehi. Bangunan Masjid Menara Kudus ini memiliki ciri khas yang unik. Pada proses pembangunan menara masjid ini menggunakan batu merah yang tertata dengan rapi tanpa menggunakan perekat. Menurut sejarah, bata merah tersebut hanya digosok hingga lengket. Metode pembangunan ini menggunakan penumpukan batu pada zaman dulu sebelum adanya semen. Tata letak dari bangunan ini menghadap ke arah barat sesuai dengan kiblatnya Mekah. Arsitektur bangunan membangun masjid ini dengan bentuk menyerupai bangunan umat Hindu. Bangunan umat Hindu sebagai toleransi dalam menghargai sesama. Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam menggunakan pendekatan kebudayaan seperti halnya Wali Songo lainnya.